Ya, kembali di dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan topik kita menarik sekali karena tahun ini adalah tahun 2025. Kita akan menyiapkan generasi emas, yaitu tahun 2045. Nah, tentu saja Pak Nasikin, ini orang-orang pasti akan, ini gimana pendidikan Indonesia? Jadi pendidikan itu sebenarnya bukan beban Pak ya, tapi ini justru adalah tantangan dan tonggak yang paling penting, baik itu di keluarga maupun di tempat-tempat lain, di sekolah, dan juga seperti tadi ya, ranah-ranah yang kita bicarakan. Nah, Pak Nasikin, kita kan bersiap tuh untuk generasi emas nanti 2045. Sebenarnya langkah apa yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan sendiri, terutama di dunia digital ini ya, mempersiapkan semua hal itu, anak didiknya, kemudian guru-gurunya dan lain sebagainya. Monggo Pak. Iya, kalau kita melihat ke depan itu, kalau dijadikan beban, nanti jadi apatis. Kalau sudah apatis, dia menyerah kan itu. Nah, tadi kita balik, ketika sekarang kondisi seperti ini, maka jadikan sebuah tantangan. Kalau kita punya tantangan, itu sebagai tantangan, pasti punya keinginan. Ya, kalau sudah punya keinginan, pasti punya strategi. Nah, strategi inilah yang kita pakai dari rekrutmen PPDB. Itu kan awal masuk di jenjang di provinsi ini kan jenjang SMA, SMK, SLB. Nah, itu mulai dari rekrutmen pertama PPDB, kita semua clear, tidak ada just tip, tidak ada no tip. Nah, itu salah satu upaya agar transparan semuanya, ini PPDB itu jalan itu. Yang kedua, kaitannya dengan pengelolaan kurikulum, itu harus betul-betul sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh baik pemerintah pusat sampai ke daerahan itu. Terus yang ketiga, peningkatan kompetensi guru, gitu. Peningkatan kompetensi guru. Ini sudah kita lakukan. Kita kirimkan guru ke lembaga-lembaga yang kredibel, yang memiliki sertifikat. Kemarin kita sudah mengirimkan 196 guru SMK ke BPPMPV, ada di Jogja, ada di Bandung, ada di Cianjur. Itu kita kirimkan, kita diklatkan, kita biayai dengan dukungan Pak Rizky tentunya kan itu, dari anggaran kan itu. Nah, kalau enggak ada dukungan kan, nah itu kita kirimkan, sehingga diharapkan guru itu memiliki sertifikat kompetensi keahlian kan itu, yang guru-guru SMK. Yang ketiga, yang selanjutnya tata kelola sekolah juga harus transparan, akuntabel, ini tidak ada korupsi dan sebagainya. Dan kita mulai tahun 2023 sampai sekarang ini sudah kita bentuk yang namanya sekolah berintegritas. Di launching waktu itu oleh Bapak PJ Gubernur, dihadiri juga oleh KPK, ini inspektor dan sebagainya, sekolah berintegritas. Ini sudah berjalan sampai tahun ini, dan baru minggu kemarin kita membuat event gebyar aktualisasi sekolah berintegritas. Keren itu. Ada siswa yang menampilkan macam-macam, ada barongan, ada puisi, ada geguritan, ada mocopat yang bertemakan integritas. Nah, disitulah kami dari dinas ini berupaya agar apa yang kita lakukan ini betul-betul sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan. Endingnya adalah bagaimana pengelolaan pendidikan ini bisa baik, tentunya untuk menyongsong generasi emas tahun 2045. Oke, Kak Rey sebagai swasta dan NGO ya, ini gimana sih solusinya supaya terbentuk generasi anak muda yang tangguh untuk menyiapkan anak muda menuju Indonesia Emas 2045 ini?
kok tangguh, kami tuh ada bahasanya sendiri, resilience. Jadi tangguh itu seolah-olah kita jadi harus kuat terus gitu ya. Itu jadi frasa yang agak menakutkan buat remaja sekarang ini. Tangguh, iya, jadi beban sendiri. Kita punya bahasa lain, resilient. Maksudnya gini, jadi ketika remaja itu dia ada satu momen dia merasa down, itu dia mampu bangkit kembali. Resilient. Jadi dibandingkan dengan memaksa kuat terus-menerus, kita menerima dulu kalau mungkin ada beberapa titik gitu ya, kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita terjatuh, oke, yang penting aku berdiri lagi. Nah, untuk mencapai resilient ini, itu sebenarnya tadi udah dibahas ya, ada dua yang literasi digital dan literasi emosional. Akhir-akhir ini kalau kita lihat di sosial media gitu, teman-teman remaja itu banyak yang suka curcol gitu ya, curhat colongan di media sosial. Iya, jadi suka, iya, jadi seolah-olah ada permasalahan dibagikan begitu saja di media sosial gitu. Nah, ini karena adanya kelemahan dari tadi literasi emosional dan literasi digital. Seolah-olah literasi digital ini menjadi sesuatu hal yang yang penting udah bisa buka sosmed berarti literasi digitalnya sudah baik gitu kan. Sudah selesai gitu kan. Itu. Nah, ini tentu perlu banyak kolaborasi ya. Tidak mungkin hanya dari kami yang NGO ini aja gitu. Tapi dari Mas Rizky dan Bapak juga tentu saja gitu, dari pemerintah dan sekolah gitu, kita juga perlu bersama-sama untuk menekankan kembali bahwa ya harus diakui sosial media akhir-akhir ini membuat kita menjadi saling berkompetisi gitu. Kita jadi tadi yang sudah disebutkan sama Mas Rizky ya, kita jadi punya standar yang lebih tinggi lagi gitu. Kita seolah-olah kalau tidak mengejar, kita tertinggal, kita terbuang gitu. Nah, menekankannya adalah bagaimana sih kita bisa mengelola itu, menjadi resilient. Bagaimana sih ketika kita gagal, kita bisa menerima kegagalan itu sebentar, nanti kita bisa berjalan kembali. Jadi udah nggak zamannya Kak sekarang kuat tangguh terus-terusan kuat, udah nggak zaman. Sekarang zamannya adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau jatuh, kalau sedih, kalau gagal, nggak apa-apa, diterima dulu. Nanti kita bangkit lagi. Nah, Mas Rizky kan di Komisi E tentu banyak ketemu ibu-ibu, ketemu guru-guru dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana harapannya terhadap kontribusi kolaborasi berbagai pihak ini terhadap tadi ya penciptaan generasi emas 2045 nanti? Ya, baik. Menurut saya kita secara prinsip di DPRD provinsi kita sangat mendorong kolaborasi. Jadi di pemerintah provinsi sekarang yang kita lagi dukung adalah namanya ekosektoral. Kita menjauhkan daripada ekosektoral gitu kan Pak. Jadi jangan sampai pihak-pihak ini yang masing-masing ini punya egonya sendiri, berkuat secara egonya, kemudian mereka tidak mau bekerja sama. Makanya ekosektoral ini kita lagi dorong, jangan sampai kita tuh ekosektoral. Jadi kita di DPRD provinsi secara prinsip memang ya kita mengajak terhadap sebagai macam elemen NGO, swasta ataupun masyarakat semuanya. Jadi untuk menciptakan generasi emas Indonesia 2045 itu bukan hanya kita saja, tapi tadi lagi ya pemerintah juga menjadi salah satu pemicu utama, artinya mereka juga yang menggerakkan penggerak utama. Jangan sampai pemerintah abai, justru pemerintah itu punya tanggung jawab terbesar di sini. Kemudian kita mengajak teman-teman swasta, kita mengajak masyarakat, kita berkolaborasi, saling bersinergi, menyamakan persepsi, ya kan, bahwa kita semua ingin menjadi negara yang maju. Kita ingin punya generasi-generasi anak sekarang itu menjadi anak-anak yang akan meneruskan estafet kepemimpinan. Sehingga kita butuh itu kan banyak kolaborasi sehingga akan tercipta yang namanya generasi emas Indonesia 2045. Kita di Komisi E sangat mendorong bahwasanya semua harus berperan, semua harus sadar betul bahwa anak sekarang yang mereka usianya 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, bahkan 5 tahun, saya sekarang pun sendiri juga merupakan generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan. Nah, akan sangat dirugikan gitu Pak. Jadi kalau ada bonus demografi yang sekarang lagi kita akan jadi sebuah tantangan, akan sangat dirugikan ketika pemerintah itu tidak bisa menjadi garda terdepan dalam rangka ya tadi itu mendorong berbagai macam pihak berkolaborasi, bersinergi, bersama-sama mendorong generasi emas Indonesia 2045. Jadi juga harus membangun kesadaran gitu ya bahwa ke anak-anak yang sekarang gitu ya. Jangan lupa kalian semua itu juga akan menjadi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan gitu loh. Bukan hanya dalam
memimpin dalam pemerintahan, tapi memimpin kelompoknya sendiri pun di daerah masing-masing itu juga pemimpin ya gitu loh Mbak. Nah jadi saya kira pemerintah harus mendorong kuat, harus mengajak, dan juga jangan sampai kita abai. Ini kesempatan yang sangat besar. Indonesia saya yakin ya di era kepemimpinan sekarang bersama Pak Prabowo, saya yakin ya dengan pemerintah Jawa Tengah yang sekarang juga ya, saya yakin bahwa kita bisa membawa generasi emas dari Jawa Tengah di 2045 kelak. Seperti itu. Oke, semakin optimis. Dan terakhir kepada pemirsa, deh Pak Nasikin, silahkan kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan persiapan Jawa Tengah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi menurut kami bahwa tanggung jawab ini tidak hanya di sekolah atau di dinas, tapi semua punya peran tanggung jawab masing-masing. Jadi sekolah, orang tua, masyarakat, itu semua punya peran tanggung jawab masing-masing untuk mencetak generasi emas. Jadi kalau tidak hanya dibebankan pada sekolah atau dinas pendidikan, nah itu bukan. Tapi semuanya punya peran. Gitu. Jadi orang sekolah ya punya peran, orang tua juga punya peran, masyarakat juga punya peran. Masyarakat itu siapa? Termasuk Pak Rizky selaku anggota dan ini juga punya peran juga kan itu. Terus yang selanjutnya bahwa kita juga mendorong untuk menyukseskan 7 kebiasaan anak hebat yang digagas oleh Kemendikbud yang sekarang ini. Bangun pagi, ibadah, olahraga, terus belajar, makan sehat bergizi. Nah, yang keenam bersosialisasi, bermasyarakat. Yang ketujuh tidur cukup. Jadi tidak bergadang kan itu. Nah, jadi tidak cukup kan itu. Oke, baik. Ya, selanjutnya Kak Rey, silakan kepada pemirsa. Oke, buat lebih khususnya buat teman-teman remaja kali ya gitu. Likes di media sosial tuh bisa hilang, viewers juga bisa turun, ya kan, followers juga bisa pergi entah kemana. Tapi teman-teman kita harus ingat bahwa kebahagiaan dan masa depan itu tetap punya kita. Jadi yuk kita sukseskan gitu ya, kita wujudkan generasi emas Indonesia gitu dengan memastikan bahwa kita berusaha keras tapi tetap ingat kapan harus berhenti dan kapan harus berjuang. Oke, baik. Terakhir Mas Rizky Iskandar, muda yang selalu muda. Karena namanya ada mudanya. Silakan. Ini statement saya mungkin kalau di Mbak Ri itu untuk remaja ya. Saya untuk mau itu milenial ataupun Gen Z saya siap ya kita. Jadi buat teman-teman semua, baik itu milenial ataupun Gen Z, terus Gen Z karena saya juga Gen Z, kita anak-anak muda sekarang adalah para penerus estafet kepemimpinan ataupun generasi yang dinanti oleh para pendahulu kita akan menjadi generasi yang sangat bisa membawa Indonesia pada kemajuan. Maka dari itu teman-temanku semua, baik itu yang Gen Z ataupun milenial, yuk mari kita bersama-sama rangkul teman-temannya, ya, kita berikan kesadaran pada teman-teman kita supaya kita semua mau ya meningkatkan kompetensi kita, SDM kita, kemampuan kita, mental kita juga kita perkuat, karena bagaimanapun teman-teman semua tantangan ke depan itu sangat besar. Era digitalisasi sekarang, era teknologi modern sekarang, dan bahkan peperangan itu bahasanya sudah bukan tentang peperangan tembak senjata, tapi sudah banyak peperangan ekonomi sebagai macam. Nah, kita dipersiapkan menjadi generasi yang kompeten secara SDM, mampu dan juga matang. Tapi saya ingatkan sekali lagi teman-teman, mental kita juga harus kita perkuat ya. Kita akan menjadi para penerus bangsa. Jangan sampai ya dengan teman-teman kita yang seusia ataupun sebaya kita abai. Kita harus bersatu, karena sebagaimana kita yakini ya persatuan itu adalah kunci kesuksesan. Saya yakin kalau kita bersatu kita akan berjalan dengan mudah. Tapi kalau kita mudah dicerai berai, itu justru akan menjadi senjata musuh bagi para musuh untuk bisa merusak kita. Maka kita harus bersatu, jangan sampai kita berpisah. Itu ya teman-teman ya, mantap. Baik, terima kasih Pak Nasikin, Kak Rey dan juga Mas Rizky atas waktunya untuk kesempatan kali ini. Insya Allah apa yang kita cita-citakan sukses ya untuk semuanya. Ya. Demikian tadi dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah
terkait dampak media sosial terhadap perkembangan anak di Provinsi Jawa Tengah. Dan kami kaitkan dengan bagaimana persiapan provinsi ini menuju Indonesia Emas 2045. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi insya Allah di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.